Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Kemudian jemaah dan juga kepada sahabat muslim baik Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, barakallahu fikum. Kita melanjutkan halaqah kita yang ke-33, pertemuan kita ke-33. Kita masih membahas tentang air mata taubat, tentang bab taubah daripada kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada kisahnya Ka'ab bin Malik, yang mana beliau Ka'ab bin Malik tersebut, beliau tidak mengikuti peperangan, lalu beliau berbicara kepada Rasulullah apa adanya, dan akhirnya beliau dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin semuanya yang ada di kota Madinah. Dan kemarin kita telah sampai kepada surat yang dilakukan oleh Raja Ghassan, ya, yang mana raja tersebut dia adalah beragama Kristen. Ya, dia adalah beragama Kristen. Kemudian jemaah rahimakumullah, apa yang disebutkan di dalam surat tersebut, ya kita sampai situ kemarin ya. Maka kata Anas bin Malik, maka orang-orang semuanya di kota Madinah mereka tidak memperdulikanku, sampai Rasulullah ketika dia Ka'ab bin Malik memberikan salam kepada Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menjawab salam kepada Ka'ab bin Malik. Subhanallah jemaah. Ini betapa berat cobaan, ujian ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akibat daripada beliau berkata jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tidak ada seorang pun di antara sahabat ketika itu menjawab salam daripada Ka'ab bin Malik. Dan Rasulullah tidak menoleh Ka'ab bin Malik, yang memang betul-betul yang mereka semuanya kaum muslimin ketika itu mendiamkan. Maka sampai Ka'ab bin Malik mengatakan seakan-akan begitu sempit di dunia ini, bayangkan jemaah. Ya, sampai begitu sempit ya dunia ini. Maka ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia dalam kondisi saat tersebut, bayangkan jemaah, dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dia taubat, maka kaum muslimin sebagaimana disebutkan kemarin kurang lebih 50 hari tidak memperdulikan Ka'ab bin Malik.
Nah, pada saat itu datang ujian kepada Ka'ab bin Malik. Yakni apa? Datang sepuncuk surat yang mana surat tersebut beliau dapatkan dari salah seorang pedagang, yang mana isi surat tersebut ya adalah ajakan daripada Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik. Maka ketika dia membaca surat tersebut, maka di dalam isi surat tersebut mengatakan amma ba'du, sesungguhnya setelah itu sebenarnya telah sampai berita kepada kami bahwa sahabatmu, yakni maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan engkau untuk menjadi orang yang hina di dunia maupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Maka dari itu kata Raja Ghassan di dalam suratnya tersebut, susulah kami. Maksudnya apa? Datanglah ke tempat kami. Maka kami akan mengembirakan hatimu. Maksudnya apa? Kami akan kami akan membahagiakan dirimu. Tidak seperti ya sahabat-sahabatmu di kota Nabawi, di kota Madinah. Ya, maka ketika Ka'ab bin Malik selesai ya membaca ya surat tersebut, maka beliau yang membawa surat tersebut kemana? Ke dapur rumahnya, lalu beliau bakar surat tersebut. Subhanallah. Kemudian para ikhwan sekalian rahimakumullah, selanjutnya setelah 40 hari, ya selang 40 hari, maka waktu tersebut datanglah salah seorang utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya datanglah ya utusan ya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, yang mana urusan tersebut mengatakan inna Rasulullah ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Subhanallah, ya, sampai segitunya. Ya, ini apa? Seseorang utusan tersebut berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk menjauhi istrimu. Fakultu, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, utalliquha ammadza af'al. Ya, apakah aku diperintahkan untuk mentalak istriku tersebut? Ya. Kemudian, atau apakah aku harus melupakannya? Kata Ka'ab bin Malik. Maka utusan itu mengatakan, qala la la, tidak, kata siapa? Kata utusan tersebut. Ya, tidak sampai ditalak, akan tetapi engkau dilarang untuk mendekati istrimu tersebut. Wa arsala ila sahibiyah bimithli dzalik. Ya, faqultu li imra'atain. Ya, kemudian setelah itu kata Ka'ab bin Malik, maka aku pun ia berkata kepada istriku, ya masya Allah, ya segera dia lakukan. Dia berkata kepada istrinya apa? Susulah keluargamu tersebut, maksudnya pulanglah wahai istriku kepada kedua orang tuamu, beradalah di sisi mereka sehingga Allah menentukan bagaimana kelanjutan peristiwa ini. Subhanallah. Ya, begitu taslimnya hati sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, maka mereka sami'na wa ata'na ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia memerintahkan kepada mereka. Maka sang istri tersebut pun pulang ya sebagaimana yang diperintahkan oleh suaminya. Kemudian jemaah rahimakumullah, maka adapun istri sahabat yang lain seperti Hilal bin Umayyah, ya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta uzur, meminta dispensasi, ya, meminta uzur kepada Nabi. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syaikhun dha'i'un laisa lahu khadimun. Maka kata istri itu mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal ibn Umayyah, dia adalah seorang yang sudah tua, ya, yang mana tidak ada seorang pun
ya yang bisa melayaninya, maksudnya apa, tidak mempunyai pelayan juga. Apakah engkau ya Rasul yang membolehkan aku tetap melayani suamiku tersebut? Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, kata Nabi. Tetapi jangan sekali-sekali engkau mendekatinya. Maksudnya jangan sekali-sekali engkau tidur bersama suamimu tersebut. Maka istrinya menjawab, dia mengatakan, sesungguhnya hilal itu demi Allah ya Rasulullah, bahwasanya dia sudah tak mampu lagi bergerak sama sekali. Ya, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan izin kepada istri daripada hilal tersebut. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, berapa lama Ka'ab bin Malik tidak bersama istrinya? 10 malam. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, maka ketika peristiwa tersebut, ya, selama Ka'ab bin Malik menjauhi istrinya selama 10 malam, yang mana sang istri tidak bersama dengan Ka'ab bin Malik, maka tinggallah dia di rumah dalam keadaan sendiri. Maka kata Ka'ab bin Malik, subhanallah, maka ketika saya sholat subuh pada hari ke-50, ya, maka ketika saya sholat subuh, ya, pada hari keberapa dia sholat subuh? Pada hari ke-50. Maka kata Ka'ab bin Malik, kemudian, ya, saya sedang duduk di dalam keadaan tersebut. Maka tiba-tiba, ya, jiwaku merasa sempit. Jadi merenungkan daripada taubatnya tersebut, ya, jiwanya merasa sempit. Ya, kenapa sempit? Karena sahabat dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak memperdulikan sedikit pun Ka'ab bin Malik. Maka dia merasa sedih. Ya, dia merasa sedih. Maka setelah itu, ya, dia duduk lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika itu, ya ikhwan rahimani rahimakumullah, maka dia mendengar perkataan salah seorang di antara sahabat, yang mana sahabat itu mengatakan, ya, sauta sarihin aufa ala san'in yaqulu bi a'la sautihi ya Ka'ab ibn Malik abshir, subhanallah, ya Ka'ab bin Malik abshir, wa hartu sajidan wa araftu annahu qad jaa farajun qala fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nas bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajr fa dhahaba an-nasu yubashshiruna. Kemudian kata salah seorang sahabat mengatakan, maka kata Ka'ab bin Malik, ketika aku sedang duduk-duduk, ketika aku merasa dunia begitu sempit dan begitu sesak dadaku, dan aku beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka terdengar suara yang amat keras. Apa suara itu mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, abshir, gembiralah engkau. Ya, maka kata Ka'ab bin Malik, bahwasanya aku begitu mendengarkan suara tersebut, ya, lalu beliau pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya apa? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menerima taubat daripada Ka'ab bin Malik, subhanallah. Maka Allah Azza wa Jalla menerima taubat daripada Ka'ab bin Malik. Maka alangkah senangnya Ka'ab bin Malik, maka dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia memberikan hadiah kepada orang yang memberikan kabar gembira tersebut. Maka jemaah rahimani rahimakumullah, maka Ka'ab bin Malik dia sangat gembira ketika itu, dan dia juga langsung mendatangi kedua sahabatnya tersebut, lalu dia mengatakan apa yang telah dia dapatkan kabar gembira tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik dia bergegas, dia senantiasa untuk bergegas bertemu kepada Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim alaih. Maka dia langsung mengambil kendaraannya, kemudian dia datang
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelumnya jamaah rahimani rahimakumullah, kita lihat bagaimana bahwasanya Ka'ab bin Malik dia memberikan ya bajunya tersebut kepada sahabat tersebut yang telah memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya. Subhanallah jamaah, alangkah nikmatnya hidup kalau kita bertobat kepada Allah lantas Allah menerima taubat kita. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana bahagianya Ka'ab bin Malik. Bagaimana bahagianya Ka'ab bin Malik ketika itu, dan bagaimana bahagianya sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ya tentang peristiwa ini. Lantas bagaimana ayat tersebut yang Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit ketujuh, ya dari Arsy, yang melalui malaikat Jibril alaihissalam. Lantas malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penerimaan taubat daripada Ka'ab bin Malik, yang mana ayat tersebut senantiasa kita baca sampai hari kiamat. Maka akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya halaqah ke-34 adalah kisah terakhir daripada Ka'ab bin Malik ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.